Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Puji Tuhan, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung dari triwulan ini dan kita tiba di pelajaran yang ke-13 dengan judul Kristus dalam Cawan Lebur. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang setia untuk mengikuti tayangan ini dan juga saudara yang tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan seperti biasa ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang kami nikmati sampai titik ini. Kami akan mengakhiri sebuah pelajaran panjang tentang cawan lebur. Dan hari ini, kesempatan ini, kami akan mempelajari pelajaran puncak. Yesus Kristus adalah teladan yang terbaik, Dia yang tetap setia di dalam cawan lebur. Berikan kepada kami hikmat akal budi, hati yang suka menurut ketika kami mempelajari pelajaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, seperti biasa kita akan melihat di bagian awal ini dasar daripada Alkitab di mana penulis pelajaran Sekolah Sabat melandaskan pelajaran sepanjang satu minggu ini. Penulis kita memilih beberapa pasal yang berhubungan dengan misi, tugas, kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Teristimewa yang ada hubungan dengan penderitaan dan pekerjaan penebusannya. Contohnya di Lukas 2 ayat 7 atau 22-24 dan juga di Matius 2 ayat 1-18. Di sana menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus dan bagaimana rencana Herodes untuk membunuh Dia. Di Yohanes 8 ayat 58-59, Yesus menyatakan praeksistensinya bahwa Dia telah ada sebelum Abraham ada. Di Lukas pasal 22 ayat 41-44, di sana ada cerita tentang bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk memenangkan sebuah pertarungan yang menentukan nasib bagi planet bumi ini ditentukan. Dan di Matius 27 ayat 51 dan 52 mencatat tentang peristiwa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut dan kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah. Dan di Titus 1 ayat 2 kita menemukan bahwa ternyata pengharapan tentang keselamatan, rencana keselamatan itu sudah ada sebelumnya. Nah, itulah kira-kira yang menjadi landasan mengapa penulis mengangkat tema-tema di dalam pelajaran kita saat ini. Nah, kita lihat kepada pengertian judul, Kristus dalam cawan lebur. Mengapa Yesus mengalami cawan lebur? Kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, contohnya di Matius 27 ayat 45, Matius 27 ayat 51-52, dan juga Markus 15 ayat 38, pada waktu kematian Yesus terjadi kegelapan dan juga tabir bait suci terbelah dua. Dengan kata lain, bukan hanya sekedar kematian, tetapi ada fenomena supernatural yang terjadi. Nah, Yesus di kayu salib menderita murka Allah yang benar terhadap dosa dan dosa seluruh dunia. Dengan demikian, ketika Yesus menderita, ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Mengapa Dia ada di dalam cawan lebur ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, bahkan lebih menyakitkan daripada yang pernah diketahui atau dialami oleh manusia manapun. Kematian Yesus atau ketika Yesus menghadapi cawan lebur, kalau kita bertanya mengapa, adalah untuk menggenapi kehendak dan rencana kealahan untuk menyelamatkan manusia. Kapan Yesus mengalami atau merasakan cawan lebur? Kalau kita baca perjalanan kehidupan Yesus, Dia dilahirkan miskin, tumbuh besar dari lingkungan yang jahat di Nazaret. Dia ditolak bahkan oleh bangsanya sendiri. Dia memikul beratnya beban dosa di Getsemani. Lalu kemudian di kayu salib Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Kalau kita melihat dari informasi ini, sepertinya menyatakan bahwa Yesus ini sudah syarat dengan penderitaan bahkan sejak kelahirannya.
di dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia melayani, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Tema pelayanannya adalah pelayanan di dalam penderitaan. Dan inilah yang akan kita pelajari. Mengapa penderitaan Yesus penting untuk saudara dan saya ketahui, dan bagaimana kesetiaan Yesus di dalam cawan lebur boleh menjadi inspirasi bagi saudara dan saya untuk tetap setia juga di dalam cawan lebur kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran kita pekan ini, yaitu pelajaran yang ke-13, diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-46. Di sana Alkitab mengatakan kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Baik, kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan ayat inti kita sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dengan pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini. Baik, secara konteks, cerita ini adalah peristiwa yang terjadi di atas Bukit Golgota saat penyaliban Yesus Kristus. Di mana kalimat Eli, Eli lama sabachthani ini, yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan sesuai dengan info yang kita dapatkan dari ayat ini, peristiwa ini terjadi pada kira-kira jam 3 setelah kegelapan yang meliputi sejak jam 12 siang kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan kemudian Roh Nubuat menjelaskan juga bahwa saat Yesus mengucapkan kata-kata ini, kegelapan telah diangkat dari daerah itu, namun masih meliputi Yesus, di mana itu melambangkan kesengsaraan dan kengerian yang menekan hatinya saat itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus berseru dengan suara nyaring? Ya, apa artinya Yesus berseru dengan suara nyaring? Baik, di dalam kitab Matius, informasi Yesus berseru dengan suara nyaring terdapat 2 kali. Kita bisa lihat lagi di ayat yang ke-50, ya, setelah orang-orang saat itu mereka memiliki reaksi terhadap kata-kata Yesus, mereka menyangka jika ia memanggil Elia, Yesus kembali bersuara dengan suara yang nyaring. Nah, kalau kita buka di dalam kitab Lukas, Yesus juga berseru dengan suara yang nyaring saat dia akan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Lalu, apa makna Yesus berseru dengan suara nyaring pada saat itu? Nah, ada beberapa sumber menyatakan jika itu adalah ekspresi dari tangisan atau seruan kehancuran. Ya, Roh Nubuat Ellen G. White menulis saat Yesus mengucapkan kata-kata ini, ada banyak orang mengira jika benar bahwa Yesus itu telah ditinggalkan atau Allah telah meninggalkan Yesus, dan mereka kehilangan harapan, ya. Mereka menganggap itu adalah seruan putus asa. Nah, kita tahu bersama bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan putus asa kepada umat Kristen. Tetapi di dalam kesengsaraan ini dapat dipahami, ya, jika ini adalah salah satu ekspresi dari kemanusiaan Yesus, perasaan dari penderitaan jasmaniah yang saat itu sementara dia rasakan. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian Yesus berkata kepada mereka, aku haus. Karena dia sementara menunjukkan ekspresi sifat kemanusiaannya yang pada saat itu sementara tertekan, ya, oleh karena penderitaan cawan lebur yang sementara dia alami. Baik, terima kasih Pendeta. Melanjutkan pembahasan ayat inti kita, mengapa Yesus menganggap Allah meninggalkannya? Perkataan Yesus di dalam ayat inti kita, Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut Thomas C. Oden di dalam bukunya The Word of Life, Sistematik Teologi volume yang kedua, halaman 333, harus dipandang dari sisi kemanusiaan Kristus. Sebab ketika Yesus mengambil tempat sebagai pengganti manusia di dalam menanggung murka dan hukuman Allah terhadap dosa dunia, dia perlu melakukannya di dalam kemanusiaannya. Itulah sebabnya ada perasaan ditinggalkan di sana, ada perasaan dibiarkan dirasakan oleh Yesus, bahkan ketika dia masih berada di Taman Getsemani. Pena inspirasi di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 323 menjelaskan dengan cukup jelas apa yang dirasakan oleh Yesus. Tetapi ketika ia mendekati Getsemani, ia terdiam dengan perasaan aneh. Ia sudah sering mengunjungi tempat ini untuk merenung dan berdoa, tetapi tidak pernah dengan perasaan hati yang dipenuhi dengan kesusahan.
Saat itu ia tampak terpisah dari terang hadirat Allah yang memberi kekuatan, dan sekarang dia dihitung di antara para pelanggar. Kesalahan manusia yang telah jatuh harus ditanggungnya, dan di atasnya yang tidak tahu berbuat dosa harus diletakkan kesalahan kita semua. Dan itu sangatlah mengerikan pada pemandangannya, sehingga dia tergoda untuk berpikir menganggap bahwa jangan-jangan dosa akan membawa perpisahan dengan Bapa dan kasih Allah untuk selama-lamanya. Dan karena merasa hebat murka Allah terhadap pelanggaran, ia berseru di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini adalah perasaan ditinggalkan dan dibiarkan yang dialami oleh Yesus. Kemudian Alfa Omega jilid 6 halaman 404-405. Dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat itu menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besar kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmani hampir tidak dia rasakan lagi. Setan dengan penggodaannya yang ganas memedihkan hati Yesus. Juru selamat tidak dapat melihat melalui pintu kubur. Harapan tidak menunjukkan kepadanya tentang keluarnya dari kubur sebagai seorang pemenang. Atau mengatakan kepadanya tentang penerimaan Bapa akan pengorbanan itu. Ia khawatir, jangan-jangan dosa yang sangat mengerikan dalam pandangan Allah akan membawa perpisahan yang kekal dengan Bapanya. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Nah, kemudian mari kita lihat siapa Allah yang dimaksud di sini ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah jelas Allah yang dimaksud di sini adalah God the Father atau Allah Bapa. Dalam Injil, Yesus sering menyatakan hubungannya dengan Bapa dalam sebuah hubungan ayah dan anak. Namun kali ini dia menyebut Bapa sebagai Allahnya. Dan hubungan yang seperti ini disampaikan Yesus sekali lagi sesudah dia bangkit di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, dalam konteks ini kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Secara teologi ini memberikan informasi tentang inkarnasi Yesus sebagai manusia itu sempurna dan dia tetap membawa rupa sebagai manusia. Nyonya White mengatakan di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 20 bahwa ketika dia mengambil sifat-sifat kita manusia, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak pernah akan putus. Sepanjang zaman yang kekal, ia terus dihubungkan dengan manusia, dengan kita. Sehingga dengan demikian, ketika Allah memberikan putranya kepada umat manusia, selamanya tetap membawa kemanusiaan. Itulah sebabnya pada saat ini Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai Allahnya, karena dia sedang menempatkan dirinya sebagai manusia. Dengan kata lain secara teologi, Yesus menyatakan bahwa oknum pertama kealahan adalah God the Father, Allah Bapa, dan kemudian dia menyatakan dirinya juga, walaupun sebagai manusia, adalah ilahi sepenuhnya atau Allah, sebagai oknum kedua dari kealahan. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan berbicara tentang Yesus yang mengalami cawan lebur. Nah, kenapa Allah sepertinya tidak menolong atau tidak ada pertolongan atau mujizat yang melepaskan Yesus dari cawan lebur yang dia alami? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bahwa oleh karena rencana keselamatan, membuat Allah memilih, membiarkan Yesus untuk melewati penderitaan yang menuntun kepada kematiannya. Mengapa? Oleh karena penderitaan Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar menderita, tetapi ada beberapa maksud. Yang pertama, ini untuk menunjukkan sifat dosa yang menghancurkan. Yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana murka Allah terhadap dosa, tetapi pada saat yang sama mengasihi orang berdosa. Yang berikut, ini juga untuk menunjukkan betapa kekejaman umat manusia dan betapa digerakkan oleh dosa, kebencian setan membunuh anak Allah yang tidak berdosa. Nah, setan mungkin mengira bahwa dia telah memenangkan kemenangan besar, tetapi melalui salib itulah anak Allah menang atas setan, atas dosa, dan juga atas kematian sesudah
dia dibangkitkan. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 31 bahwa sekarang adalah waktu untuk penghakiman atas dunia ini, sekarang penguasa dunia ini akan dicampakkan. Artinya, kematian Yesus bukanlah sebuah kekalahan, tetapi merupakan sebuah kemenangan. Penguasa dunia ini dikalahkan. Itulah sebabnya ketika nampaknya Tuhan membiarkan Yesus melewati cawan lebur, tetapi justru ini menuju kepada kemenangan. Yesus menderita dan mati untuk menjamin keselamatan bagi semua orang yang percaya. Cawan penderitaan tidak diambil dari Kristus dan dia meminum semuanya untuk saudara dan saya. Dengan kata lain, mengapa Allah tidak menolong atau menyelamatkan dia dari cawan lebur? Karena tidak ada cara lain supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Yesus harus meminum cawan itu. Nah, kalau kita bertanya, apakah peristiwa ini mungkin telah dinubuatkan? Mengapa Yesus harus sangat menderita? Apakah sudah dinubuatkan? Nah, kematian Yesus bukan hanya sekedar kematian, tetapi ini haruslah kematian yang tidak bersalah atau innocent death. Nah, kalau kita baca Alkitab, maka ternyata sejak dari Taman Eden, Adam dan Hawa menerima pakaian dari kulit binatang yang tidak bersalah itu untuk menutupi rasa malu mereka. Kejadian 3 ayat 21. Dengan demikian ada darah yang ditumpahkan di Eden untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Demikian juga dalam hukum Musa. Darahlah yang menebus nyawa seseorang. Imamat 17 ayat 11 dan Ibrani 9 ayat 22. Yesus harus menderita karena penderitaan adalah bagian dari pengorbanan, dan Yesus adalah, menurut Yohanes 1 ayat 29, adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian, penderitaan fisik Yesus adalah bagian dari pembayaran, dalam tanda kutip, yang diperlukan untuk dosa-dosa saudara dan saya. Kita ditebus, dibayar dengan darah Kristus yang mahal, anak domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Jadi memang benar bahwa motif tentang pengorbanan dari seseorang yang tidak bersalah itu sudah ada sejak dari Taman Eden dan dinampakkan kembali, ditegaskan kembali dalam hukum Musa dan akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus ketika dia ada di atas dunia ini. Nah, pertanyaan, apakah Yesus telah tahu? Kalau begitu, mengapa sepertinya Yesus terkejut dengan penderitaan dan sepertinya memohon supaya dia dilepaskan dan tidak ingin meminum cawan ini? Bukankah ini sudah takdir atau penggenapan nubuatan? Mengapa sepertinya dia tidak siap? Mari kita lihat. Nah, minimal ada 3 kali di dalam Injil mencatat bahwa Yesus sudah tahu betul akan akhir hidupnya. Yang pertama, Yesus memberitahukan tentang kematiannya terjadi setelah Petrus mengakui Yesus sebagai Kristus. Kalau kita baca di Matius 16 ayat 21, maka di sana dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu yang kedua, Yesus meramalkan tentang kematiannya adalah setelah peristiwa transfigurasi di atas gunung. Setelah dia menyembuhkan anak laki-laki yang kerasukan setan, di sana dikatakan di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 32, dari sana mereka pergi dan melewati Galilea, dan dia tidak ingin ada yang tahu karena dia sedang mengajar murid-muridnya dengan mengatakan kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya, dan ketika dia terbunuh setelah 3 hari dia akan bangkit. Jadi untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Yang ketiga, Yesus memberitahu murid-muridnya apa yang akan terjadi ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Pada waktu mereka ke Yerusalem, dia katakan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menghukum mati dia dan menyerahkannya kepada orang-orang bukan Yahudi untuk diejek, dicambuk, disalibkan, dan dia akan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Kita boleh baca ini di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Dengan kata lain, Yesus sudah tahu bahwa dia akan menderita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus berseru meminta kelepasan padahal dia sudah tahu? Nah, disinilah perbedaan antara mengetahui dan mengalami. Ya, Allah itu maha tahu,
tetapi dia tidak pernah mengalami akibat dosa, apalagi menanggung dosa seluruh dunia. Jadi ini adalah pengalaman yang pertama dan satu-satunya di mana Allah yang tidak berdosa itu mengalami tekanan oleh karena menanggung dosa dunia. Dan dia merasa oleh karena ketakutannya, barangkali ini adalah perpisahan antara dia dan Bapaknya. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mari kita lihat konsep cawan lebur atau apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Yesus pada saat dia lahir, ya, sehubungan dengan pelajaran kita cawan lebur. Nah, ada beberapa fakta jika Yesus telah merasakan penderitaan sejak dia dilahirkan, ya. Nah, yang pertama, kita bisa lihat itu bahwa Yerusalem tidak bersiap menyambut kedatangan Yesus. Ya, Roh Nubuat dengan jelas mengatakan bahwa Yerusalem atau orang-orang Yahudi ini mereka tidak bersiap menyambut kedatangan Yesus pada saat dia akan dilahirkan. Bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi khususnya imam-imam, ya, imam-imam dan pemimpin agama tidak terlihat ada kesiapan untuk menyambut Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan. Ellen White menjelaskan pada saat Yesus hendak dilahirkan, surga sangat bergembira. Mereka sangat bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus. Tetapi Ellen White menjelaskan bahwa utusan surga ini sangat heran ketika mereka melihat dunia yang tidak siap. Oleh karena kabar ini diberikan kepada gembala dan orang Majus pada akhirnya, ya. Dan penderitaan Yesus yang pertama yang kita bisa lihat dari cerita di dalam Alkitab, yaitu adalah penolakan. Penolakan demi penolakan dia dapati, ya. Dan Yesus bukan nanti pada saat dia dewasa, pada saat dia mengajar, lalu dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi sudah sejak lahir dia telah ditolak oleh bangsa ini. Nah, dia juga menderita ancaman akan dibunuh oleh Herodes, ya. Kita tahu bersama cerita ini. Dan kemudian pada masa kanak-kanak Yesus, dia juga dibesarkan di keluarga miskin yang hidup dari gaji harian. Ellen White menuliskan sangat jelas, ya. Dan pada saat itu dia mendapatkan masalah baik dalam rumah, masalah dengan saudara-saudaranya yaitu anak Yusuf yang lain, kakak-kakaknya, dan juga masalah dari luar rumah yaitu teman-teman sebayanya, di mana salah satu yang mereka sering ceritakan, ejek dia, yaitu dia lahir dari Maria yang belum menikah saat itu sudah mengandung dia. Namun, saudara-saudara, biar bagaimanapun juga, tantangan yang Yesus rasakan atau cawan lebur yang Yesus rasakan tidak terlepas dari penderitaan orang tuanya, ya. Apa yang dia rasakan saat itu tidak terlepas dari penderitaan orang tua. Ya, pada saat mereka menyingkir ke Mesir, orang tua yang bersusah payah. Cawan lebur ini juga adalah bagian dari Yusuf dan Maria. Mereka lari ketakutan karena mereka terancam anak mereka akan terbunuh. Oleh karena itu, pada saat kita melihat cerita ini, apa kira-kira rahasia dari Yusuf dan Maria, orang tua Yesus ini? Sehingga mereka dapat bertahan di dalam cawan lebur. Yang sebenarnya kalau mau dilihat bukan salah mereka, tetapi mereka dapat bertahan. Yang kiranya boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada 3 rahasia yang bisa kita pelajari dari orang tua Yesus ketika mereka bertahan di dalam cawan lebur yang bukan kesalahan mereka. Yang pertama, kalau kita melihat salah satu rahasia mereka dapat bertahan yaitu mereka menuruti apa yang difirmankan. Ya, pada saat mereka disuruh ke Mesir, mereka pergi. Ya, nah Yusuf harus bersama dengan Maria walaupun itu bukan anaknya. Dia menurut apa yang malaikat sampaikan kepada dia. Ya, jadi poin yang pertama, rahasia agar tetap bertahan dalam cawan lebur yang bukan adalah masalah kita, yaitu kita tetap menuruti firman Tuhan. Yang kedua, mereka tidak menunjukkan sifat bersungut. Ya, kesulitan demi kesulitan datang dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tidak melihat satupun ayat mengatakan bahwa mereka bersungut dengan masalah yang mereka hadapi. Harus melahirkan di kandang, harus lari ke Mesir, dan mereka hidup dengan kehidupan ekonomi yang pas-pasan, tetapi orang tua ini tidak pernah bersungut. Dan yang ketiga, mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa
dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ada banyak masalah yang datang, ada banyak tantangan, orang tua dari Yesus ini, mereka tetap menjalankan tanggung jawab mereka. Walaupun Yesus tidak pergi ke sekolah formal saat itu, tetapi Maria menjadi ibu yang baik, memiliki tanggung jawab untuk mendidik Yesus saat itu. Ayah dari Yesus yaitu Yusuf. Ya, profesi kebanyakan orang saat itu adalah nelayan dan petani. Tetapi Yusuf saat itu dia tidak melanjutkan apa yang dikerjakan oleh keluarganya. Dia memilih untuk membuka bengkel kayu. Dia juga harus membiayai keluarganya yang lain, anak-anaknya, kemungkinan dari istri pertama. Dan Maria adalah orang yang selalu bergumul dalam kehidupannya. Dia menyaksikan kata-kata malaikat tentang Yesus yang adalah Mesias. Itu selalu tersimpan di dalam hatinya. Ada tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang akan membesarkan anak laki-laki yang dia tahu bahwa itu adalah Mesias. Jadi yang pertama tadi, mereka menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak bersungut. Dan yang ketiga, mereka menjalankan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih pendeta. Mari kita lihat cawan lebur yang dialami oleh Kristus ketika dia hidup di dunia ini dan melayani. Apa saja penderitaan yang dialami oleh Kristus menurut Injil? Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, sebenarnya Yesus telah mengorbankan kemuliaan surga untuk datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya dari tahta surga, kemudian menjadi manusia, taat, bahkan taat sampai mati. Di dalam Filipi pasal yang kedua ditulis di sana. Kemudian Yesus lahir di tempat yang tidak layak, dari keluarga yang sangat miskin. Secara sosial, dia menderita. Kemudian, sejak dari bayi, dia terancam pembunuhan oleh Herodes. Kemudian ketika dia bertumbuh di lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Yohanes pasal yang pertama ayat 46. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Ini menunjukkan tempat di mana Yesus bertumbuh menjadi besar. Oleh karena dia dilahirkan dari keluarga miskin, dia harus bekerja keras. Kemudian dia dicobai oleh si jahat, Matius pasal yang keempat, untuk memulaikan pelayanannya. Ditolak oleh umatnya sendiri, Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-37. Berulang kali dia coba untuk mengumpulkan anak-anaknya, umat-umatnya, tetapi mereka selalu menolak dia. Kemudian dia ditolak oleh para pemimpin agama, khususnya orang-orang Farisi. Kemudian ketika dia melakukan pelayanan di kampung halamannya sendiri, di Nazaret, Lukas pasal 4 ayat 21-30 mengatakan bahwa dia ditolak di kampung halamannya karena mereka menganggap dia ini hanyalah seorang anak dari Yusuf. Kemudian dia dituduh mengusir setan dengan kuasa setan menurut Matius pasal yang ke-12 ayat 22-24. Ditolak di dalam pelayanannya di Gerasa, tercatat di dalam Markus pasal yang ke-5. Dia hendak dilontari dengan batu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58-59. Ditolak oleh para pemimpin wilayah, Pilatus dan Herodes. Dihianati oleh seorang muridnya, Yudas Iskariot. Disangkal sendiri oleh Petrus, orang yang dekat dengan dia. Dan kemudian ketika saat-saat terakhir di dalam hidupnya di dunia ini sebelum dia mati, dia diejek, ditampar, ditinju, diludahi, ditelanjangi, dimahkotai duri, dicambuk, disuruh memikul salib, ditusuk lambungnya, dipakukan di kayu salib, dan mati secara hina dengan cara disalibkan. Orang banyak menolak dia dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal sebelumnya mereka berkata, Hosana, terpujilah Allah, dia yang datang atas nama Tuhan. Penderitaan mental dan rohani yang sangat mendalam dirasakan oleh Yesus di Taman Getsemani, sampai mau mati rasanya, dan bahkan keringatnya itu seperti titik-titik darah. Dan memang dia berpeluh darah di sana. Dan dia merasakan bagaimana ngerinya terpisah dengan Bapaknya. Kita lihat betapa hebat cawan lebur yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dia menghadapi cawan lebur itu di dalam pelayanannya? Dikatakan di sana bahwa Yesus sering menghindar atau menyingkir ke tempat-tempat yang sepi. Sebagai contoh, Matius pasal 4 ayat yang ke-12, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, kabar itu sampai kepada Yesus. Yesus pergi menghindar. Matius pasal yang ke-12 ayat 14 dan 15, serta Markus pasal yang ke-3 ayat 6 dan 7. Orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi kemudian Yesus menyingkir daripada mereka. Matius pasal 14 ayat 13, Lukas pasal 9 ayat 9 dan 10, mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis, Yesus pun menyingkir. Nah, bagaimana Yesus menghadapi cawan lebur yang seperti ini?
Bagaimana kemudian dia menghindar dan menyingkir, ini membawa pelajaran atau makna rohani di dalam kehidupan kita. Yesus selalu menghadapi cawan lebur dengan mengambil waktu sendirian untuk bergumul dengan Bapanya. Sebab dia tahu bahwa kesanggupan, kekuatan hanya akan berasal dari ketergantungannya kepada Bapa untuk menghadapi cawan lebur atau penderitaan di dalam hidupnya. Mengalami ancaman, dia selalu datang kepada Bapanya. Di dalam pena inspirasi dikatakan di sana, Yesus mengetahui rencana mereka untuk membunuhnya, rencana orang Farisi untuk membunuh dia. Tetapi bukanlah tugasnya di sana dikatakan untuk mempercepat krisis itu. Lalu ia mengundurkan diri dari daerah mereka. Dengan demikian, Nyonya White katakan, melalui teladannya sendiri, dia mendesakkan apa yang telah diberikan sebelumnya kepada murid-muridnya. Bahwa ketika penganiaya datang, mereka harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Menurut Nyonya White, ada ladang yang cukup luas bagi kita untuk kita dapat bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kecuali kesetiaan kepadanya mengharuskan bahwa kita harus menderita, mengalami penganiayaan yang hebat. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh atau tidak harus membahayakan hidup mereka. Alfa Omega Jilid 6 halaman 162. Dengan demikian, di dalam cawan lebur, kita boleh mengasingkan diri untuk tenang bergumul dengan Allah. Kemudian kita juga boleh menghindar untuk tidak menciptakan cawan lebur bagi diri kita sendiri. Kalaupun itu datang, maka kita punya tempat untuk mana kita mendapatkan pertolongan, yaitu datang bergumul dengan Dia dan meminta kekuatan dari Bapa di surga. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kita melihat sekarang cawan lebur saat Yesus di Getsemani atau menjelang dia ditangkap. Apa sebenarnya arti dan maksud dari Yesus berdoa dan bergumul semalaman di Getsemani? Seberapa peristiwa ini sangat signifikan? Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya yang terjadi di Taman Getsemani ini adalah pemisahan antara Bapa dan Anak yang telah bersama dari masa kekekalan, dan pada malam itu hubungan itu terputus. Kalau kita baca komentar nubuat dalam Story of Jesus, halaman 105, alinea yang keempat mengatakan, tetapi Allah menderita bersama Anaknya. Malaikat melihat penderitaan juru selamat. Ada keheningan di surga. Tidak ada harpa yang disentuh. Seandainya manusia dapat melihat keheranan para malaikat itu, seperti dalam kesedihan yang hening, mereka menyaksikan Bapa memisahkan pancaran cahaya, kasih dan kemuliaannya dari putra terkasihnya. Mereka akan lebih memahami betapa menyakitkannya dosa di matanya. Jadi kalau kita bertanya, apa sebenarnya makna peristiwa Yesus berdoa sampai berpeluh di Getsemani? Ini oleh karena terjadi pemisahan antara Bapa dan Sang Anak oleh karena dosa yang begitu buruk akibatnya. Nah, kita bertanya, mengapa sepertinya doa dan pergumulan Yesus semalaman ini tidak memberikan hasil kelepasan? Justru sesudah itu dia ditangkap, diadili, dan dianiaya dan dihukum mati. Nah, perlu kita ketahui bahwa benar Yesus tidak dilepaskan, tetapi nasib planet bumi ini telah ditentukan untuk selama-lamanya ketika Yesus pada waktu itu mengizinkan dirinya untuk terus ditangkap, dianiaya, dan diadili, bahkan dihukum mati. Kalau kita baca dalam komentar nubuat dalam buku Desire of Ages halaman 688, di sana Mrs. Ellen White mengomentari tentang bagaimana setan yang mencoba untuk membujuk Yesus menolak meminum cawan penderitaan itu. Mari kita baca, dikatakan, semuanya dipertaruhkan dengannya. Jika dia, setan dalam hal ini, gagal membujuk Yesus, harapan kekuasaannya di bumi ini hilang. Kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus. Dan setan dia akan digulingkan dan dia akan diusir. Tetapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan setan. Dan umat manusia akan selamanya berada dalam kuasanya. Dengan masalah konflik di hadapannya, jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan akan perpisahan dari Allah. Dan setan mengatakan kepadanya bahwa jika dia menjadi jaminan bagi dunia yang penuh dosa, pemisahan itu akan menjadi kekal. Jadi di sini kita lihat bahwa sekalipun sepertinya Yesus tidak dilepaskan, tetapi justru ini memastikan bahwa dunia ini telah dimenangkan
bagi Kristus untuk selama-lamanya. Kita tidak lagi di bawah setan, tetapi menjadi milik Yesus Kristus. Dia adalah Raja dan Imam kita. Nah, sepertinya saudara dan saya juga sering berada dalam cawan lebur seperti ini. Bagaimana sikap kita? Kalau kita bisa belajar dari pengalaman Yesus. Bagi Yesus malam hari itu, keadaan begitu gelap sejak Kamis malam. Tapi dia tetap percaya dan menunggu. Dia menunggu hari Minggu pagi kebangkitan itu. Bagaimana jikalau kita mengalami cawan lebur yang sama? Yang pertama, kita tetap percaya. Yang kedua, kita tetap kuatkan diri di dalam doa dan baca firman Tuhan. Yang ketiga, tetap memiliki pandangan yang positif bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Hari Jumat itu bukan akhir segala-galanya ketika Yesus tergantung di kayu salib. Dia harus menunggu sampai hari pertama, hari Minggu itu, lalu kemudian terjadi kegemilangan dan kemenangan. Dia sementara membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya melalui cawan lebur. Itulah yang bisa kita lakukan seandainya kita sementara berada dalam cawan lebur sama seperti Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini mari kita lihat konsep atau pelajaran tentang cawan lebur dari kematian Yesus Kristus ya. Nah, mengapa pada saat Yesus mendapatkan cawan lebur dan pada akhirnya dia mati ya? Akhir dari cawan lebur adalah kematian. Apa pelajaran yang perlu kita pelajari dari cawan lebur yang dialami Yesus pada saat dia mati? Ya, jadi saudara-saudara, secara konteks ya atau dalam konteks Yesus memang harus mati. Tetapi bagaimana kita mengerti ini dalam kehidupan kita ya? Nah, saudara, pelajaran pekan lalu kita telah melihat ya dengan matinya Yesus atau matinya benih ini akan ada panen raya. Artinya dari setiap masalah yang kita alami, cawan lebur yang kita alami ya, tentu akan membuahkan hasil. Kalau kita tidak melihat hasilnya pada saat sekarang, tentu kita akan melihat hasilnya di kemudian hari. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari cawan lebur yang Yesus alami pada saat kematiannya. Itu yang pertama, bahwa tidak selamanya cawan lebur itu akan berakhir dengan kesenangan. Ya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya, mereka tidak memiliki happy ending sampai akhir hidupnya. Tapi ingat saudara, proses cawan lebur itu hasilnya bukan dilihat di atas dunia, itu teologinya ya. Cawan lebur itu nanti akan kita lihat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Yohanes 3 ayat 2. We shall be like him. Ketika Yesus datang kepada dia, kita akan melihat bahwa kita sama dengan dia. Tabiat itu sama dengan pencipta kita. Ya, kita masih ingat ilustrasi yang dijelaskan pada saat tukang pelebur itu, dia akan berhenti melakukan kegiatan ini sampai dia melihat bayangnya ada di dalam logam itu. Demikian juga dengan kita. Itu akan terjadi nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 2 mengatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi, kalau kita tidak melihat akhir yang senang dari cawan lebur yang kita alami di atas dunia ini, jangan kecewa saudara. Karena akhir dari proses ini pada akhirnya bukan masalah duniawi, tetapi adalah upah di dalam kerajaan surga. Nah, mungkin kita bertanya-tanya sehubungan dengan kematian Yesus ini, kenapa pada saat Yesus mati, tirai di surga itu terbelah? Apa artinya? Baik, saat ini saya akan bagikan dua makna teologis dari tirai yang terbelah saat Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama, tirai yang terbelah ini menandakan bahwa sistem upacara pengorbanan di bait suci tidak lagi berlaku untuk manusia, karena apa yang dilambangkan oleh upacara-upacara ini sudah digenapi pada saat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tirai ini pada saat itu terbelah? Nah, tirai ini adalah pemisah antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci, di mana yang hanya bisa masuk melalui tirai itu ke bilik yang maha suci adalah imam besar, dan itu hanya dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, saudara-saudara, setelah tirai ini terbelah, artinya di sini adalah bahwa kita yang adalah manusia berdosa yang bersusah, ya kita tidak perlu lagi menantikan imam besar, tetapi kita bisa datang kapan saja langsung kepada Tuhan untuk
meminta pengampunan. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini, apa manfaat kematian Yesus Kristus bagi kita? Baik bagi orang yang percaya, orang yang tidak percaya, bahkan bagi orang-orang yang menganiaya Yesus sampai mati. Mari terlebih dahulu kita baca apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, mereka yang percaya maksudnya di sini, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi jelas di sana bahwa ketika kita menerima pekabaran tentang kematian Yesus Kristus disalib, maka itu membawa hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kita yang percaya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, maka itu adalah sebuah kebodohan dan membawa sandungan bagi mereka. Kemudian di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 416 dikatakan di sana, oleh kehidupannya dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak merusakkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni, dan bahwa hukum itu benar dan dapat dituruti dengan sempurna. Tuduhan setan oleh kematian Yesus dibantah di sana. Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak mungkin keliru tentang kasih-Nya. Sehingga Mazmur pasal 85 ayat 11 dikatakan jelas di sana, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Oleh kematian Kristus bagi mereka yang percaya, di dalam buku 28 Dasar Kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7, halaman 124 dikatakan bahwa mereka yang percaya dan menerima kematian Kristus akan menerima jaminan keselamatan untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Jadi, bagi orang yang percaya sudah jelas bahwa Yesus kematiannya membawa kemenangan dan memberikan peluang untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga. Oleh kematian Yesus di Golgota, Nyonya White katakan, pemusnahan dosa dan setan sudah ditentukan selama-lamanya. Penebusan manusia sudah dipastikan. Alam semesta sudah dijadikan aman selama-lamanya. Dengan demikian Yesus berkata, sudah selesai. Alfa Omega jilid 6 halaman 418. Jadi bagi orang yang percaya kematian Yesus sangat bermanfaat untuk membawa rekonsiliasi, pendamaian, menyatakan jaminan penebusan bahwa kita yang percaya dapat ditebus. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, maka bukan saja menimbulkan satu batu sandungan atau dianggap sebagai kebodohan, tetapi bagi mereka kematian Yesus sebenarnya adalah penghakiman untuk mana mereka dipastikan tidak akan diselamatkan. Hanya bagi orang yang percaya keselamatan itu pasti. Kemudian bagaimana dengan mereka yang menganiaya Yesus sampai mati? Dikatakan di sana ketika Yesus mati di kayu salib, mereka senang, mereka seperti memperoleh kemenangan. Tetapi ingat bahwa saat kebangkitannya, Nyonya White menuliskan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 705, jelas bahwa pada waktu Yesus bangkit, maka mereka yang menganiaya Yesus sampai mati, maka mereka akan melihat betapa mengerikan kesalahan yang mereka telah buat untuk menghilangkan nyawa Yesus. Dan di sana mereka akan dihakimi dengan perasaan bersalah yang sangat mendalam. Hanya oleh darah Kristus, hanya oleh kematiannya, manusia boleh diperdamaikan dengan surga. Kematian Kristus berarti keselamatan bagi orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya, itu adalah penghakiman. Dan bagi mereka yang menganiaya Yesus, itu adalah pemandangan yang mengerikan ketika hari kebangkitan Yesus. Nah, kalau begitu, apakah kematian Yesus ada artinya jika tidak ada kebangkitan dan kenaikan ke surga? Mari kita lihat ayat Alkitab yang mengatakan hal itu dengan jelas. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14, 17 sampai 19. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 mulai di sana dikatakan,
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi dengan demikian, adalah sangat penting kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Bukan hanya untuk melanjutkan tugas pengantaran di surga, tetapi itu juga memberi harapan bahwa Dia yang berjanji, aku akan menyediakan tempat di sana dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu di tempat di mana aku berada. Itu akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Sebab tanpa kebangkitan, tanpa kenaikan Yesus ke surga, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Injil. Dengan demikian, mari kita ambil manfaat di dalam kita menghadapi cawan lebur di dunia ini. Bahwa Yesus pernah merasakan cawan lebur yang lebih hebat dari apa yang kita rasakan. Ketika kita terus-terusan mempersalahkan orang, mempersalahkan diri, bahkan mempersalahkan Allah terhadap apa yang kita alami di dunia ini, maka ingatlah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengalami cawan lebur yang begitu hebat. Dan perasaan, pengetahuan ketika kita melihat kepada penderitaan Yesus akan membawa kemenangan dalam hidup kita, akan membawa rasa syukur yang mendalam dalam hidup kita, bahwa kita memiliki penebus yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Namun, Dia tidak berdosa untuk memberikan kepada kita jaminan bahwa di dalam menghadapi cawan lebur, di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Dan kami bersyukur untuk pelajaran sepanjang 1 triwulan tentang cawan lebur di dalam Kristus. Kami percaya ini akan membawa dampak rohani yang mendalam dalam hidup kami. Untuk kami menghadapi cawan lebur yang terjadi setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Untuk kami tidak kehilangan pengharapan. Untuk kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk kami melihat bahwa Tuhan pun telah mengalami hal yang sama, bahkan lebih hebat lagi dari apa yang kami alami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini. Kami hanya mau berdiri setia oleh pertolongan Roh Kudus sampai hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami yang mengikuti program kami. Berkati kami semua. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.